Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, bongkar. Lembaga Kompolnas sama Pak. Saya 2 kali di situ, nggak bisa bikin apa-apa. Kalau KY tidak kan Bang? Kalau KY waktu buyatnya bagus, ini dipereteli sesudah jadi. Iya. Kemudian Komisi Kejaksaan. Iya sama, iya betul. Jadi memang disunat sebelum lahir. Sebelum lahir, betul. Tapi kalau KY kan tidak. Iya. Undang-undang yang aslinya kan bagus sekali itu. Dan itu atas apa namanya, naskah akademik yang turut digarap oleh Mahkamah Agung. Tapi sekarang dilumpuhkan seperti itu. Padahal kita dulu membayangkan KY itu seperti di Polandia, di berbagai negara itu yang ngawasi hakim bener, mulai dari hakim agung, hakim konstitusi dan sebagainya diawasi semua. Gitu. Tapi sekarang lumpuh seperti tadi. Ada 115 ini hanya 12 yang diproses gitu. Apa buang-buang waktu kan itu? Gitu. Buang-buang biaya juga. Juga kegagalan itu penataan internal, ya. Fungsi alat kelengkapan Mahkamah Agung itu, sekretaris MA itu terlalu dominan sejak dulu. Seakan-akan dia atasan ketua Mahkamah Agung gitu, seakan-akan ya. Tidak, artinya tidak aslinya, tapi seakan-akan dia yang menentukan semuanya. Orang mau mindah hakim, lapor ke dia. Memang resminya pada akhirnya pimpinan sih, tetapi misalnya yang diceritakan oleh anggota pimpinan Komisi Yudisial yang dulu itu Imam Ansori Saleh itu, bagaimana dia pergi satu pesawat dengan Pak Gayus ke Surabaya. Saya ketemu Pak Gayus. Pak Gayus nggak ada yang ngatuhkan meskipun hakim agung, tapi suatu saat dia satu pesawat dengan sekretaris Mahkamah Agung di Surabaya, yang jemput ketua PT, ketua PN, ini semua lebih tinggi dari hakim agung. Ini apa-apaan lembaga negara seperti itu, saya bilang. Ini kesaksian yang sudah dikatakan oleh orang yang menyaksikan itu sendiri. Beda, waktu saya ketua MK dulu, saya panggil sekretaris, Pak Janit, kamu saya angkat menjadi sekretaris jenderal lagi, saya bilang, dengan 3 hal, saya bilang. 1, jangan urusi perkara, Anda bukan urusan di situ. Jangan sampai punya naskah perkara dan orang bertanya perkara kepada Anda, enggak boleh. Haram bagi Anda, itu urusan panitera dan hakim. Yang kedua, jangan berusaha menservis saya. Karena banyak itu, sekjen-sekjen di berbagai departemen itu kan cari uang untuk servis menterinya macam-macam. Jangan, saya nih ketua, saya bisa cari uang sendiri kalau perlu. Nggak usah kok carikan. Yang ketiga, saya bilang, jangan dengar perintah istri saya atau istri hakim-hakim. Karena saya dengar di berbagai departemen itu yang banyak itu istrinya. Hakimnya nggak mau, istrinya yang disuap. Itu 3 perintah pertama saya kepada Sekjen MK ketika saya dilantik, dan itu masih hidup semua. Saya panggil dia bersama Pak Mukti Fajar. Mukti Fajar itu wakil ketua. Ayo Pak Mukti, panggil nih, beri pesan begini. Siap Pak. Selamat. Gitu. Nah, itu. Oleh sebab itu, ya, bagaimana cara-cara mafia itu tadi? 1 yang saya katakan mencatut nama hakim. Ada juga yang sekarang itu masyarakat tuh memesan perkara, ngijon, perkaranya belum ada sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus, belum disiden, ini sudah ada yang datang ke pengadilan, nanti hakimnya ini ya, gitu udah. Nanti polisinya yang nyide ini ya, pasalnya ini ya, itu bukan rahasia. Bukan rahasia itu. Ini model-model mafia seperti ini masih berjalan, Pak Karni. Sehingga orang sekarang kalau punya kasus besar tidak mencari pengacara yang hebat, profesional dalam arti betul-betul hebat. Cari yang punya lobby politik. Pengacara yang tidak ngerti apa-apa tapi punya hubungan politik dengan penguasa, dengan partai, dengan DPR. Cari pengacara yang setengah-setengah badut aja, tapi dia bisa. Tidak profesional karena ilmunya, yang profesional karena ilmu hukumnya itu banyak yang tidak laku. Kalau tidak bisa lakukan gitu. Ini penyakit ini. Ini jantung Pak yang kena Pak. Banyak hakim saya tahu sekian puluh ribu hakim itu bagus gitu. Tapi jantungnya yang hanya ada 5 atau 10 atau 20 atau 100 itu yang mematikan seluruh tubuh itu.
seperti kanker itu. Nah, Pak Darme, maka oleh sebab itu ya, saya setuju dengan Pak Gayus. Rombak total tata kelola Mahkamah Agung. Ada beberapa cara. Di beberapa negara Eropa misalnya, ya, itu ada lustrasi. Hakim Agung tuh diberhentikan aja semua. Dikocok ulang. Dikocok ulang. Orang akan mengatakan, wah itu kan melanggar hak asasi. Tidak. Ada dalil yang lebih tinggi di atas konstitusi, namanya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat, keselamatan negara itu lebih tinggi kedudukannya dari konstitusi. Kalau perlu konstitusi langgar untuk menyelamatkan negara. Itu dalil umum. Itu pun tidak melanggar. Itu pun tidak melanggar karena ada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar yang membolehkan negara ini melanggar hak asasinya orang demi kebaikan. Misalnya memberhentikan hakim agung semua, itu bisa saja kalau undang-undang bersepakat. Kenapa tidak kalau keadaannya seperti ini? Gitu. Nah, ada usul agak gila dari Elman Saraghe dan Faisal Basri dulu saya dengar. Apa kita ngimpor hakim? Nah itu agak gila saya bilang, saya tidak setuju. Tapi jangan dikira itu tidak ada di dalam ilmu hukum. Di negara-negara Eropa, pecahan Uni Soviet beberapa membuat lustration policy. Pecat semua orang tuh, gantiin yang baru semua, seleksi. Lalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Di Georgia, itu hakimnya dipecat. Hakim agung semua dipecat, diganti dengan yang baru. Loh, Pak gimana dipecat? Gimana perkara yang sedang ditangani Pak Gayus kok dia dipecat? Paling perkara berjalan. Ngimpor hakim dari Belanda, dari Inggris, dari Amerika. Khusus menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai itu. Bisa. Kenapa tidak? Artinya kalau kita mau mencari alasan untuk membenarkan sesuatu, teorinya ada semua kan. Ya kan tinggal cari aja teorinya kalau hanya untuk itu. Tinggal opini yang mana yang akan diikuti oleh pembentuk undang-undang ini. Gitu. Nah, oleh sebab itu, kalaulah kita perlu melakukan rombak total itu, saya bicara pada hal-hal itu tadi, tidak harus mengimpor hakim, itu pasti tidak kita kehendaki, itu hanya membuat kita malu, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kenapa kita tidak batasi sekarang masa jabatan hakim agung menjadi 5 tahun, seperti yang lain nih, pejabat negara nih 5 tahun semua, kenapa dia sampai seumur hidup? Kenapa tidak buat undang-undang? 5 tahun diseleksi ulang. Mau terus boleh, masih bagus, boleh, tidak, berhenti. Kenapa tidak? Buat undang-undang seperti itu. Gitu. Orang akan mengatakan, wah itu kan sudah banyak hakim agung karir dari bawah. Kalau undang-undang mengatakan itu boleh. Kan dia juga tidak ditutup hanya untuk jadi hakim lagi. Yang kedua, ya, pendekkan aja masa pensiun ini, biar enggak numpuk di situ. Kenapa dulu diperpanjang lagi kan? Sebenarnya dulu mafianya itu ada di DPR dan di Mahkamah Agung juga Pak. Tapi belum ada Anda di situ. Ketika itu belum ada waktu itu. Gini ceritanya. Ketika Komisi Yudisial itu dipangkas kewenangannya, Komisi Yudisial, lalu kami Komisi 3 berkeliling ke seluruh Indonesia. Saya ikut. Semua perguruan tinggi mengatakan menyesalkan putusan MK waktu itu. Kenapa KY dipangkas kewenangannya? Semua fakultas hukum, mulai dari UI, UGM, UNIR, seharusnya KY itu lebih hebat dibandingkan dengan MA, dan malah sekarang dipangkas. Nah, lalu direncanakan membuat 3 undang-undang karena terlanjur ada putusan itu, yaitu Undang-Undang KY karena sudah dipangkas itu, Undang-Undang MA, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Disepakati KY dulu. Tapi tiba-tiba sesudah saya keluar dari sana, yang muncul apa? Undang-Undang Mahkamah Agung dulu, sehingga ketika membahas Undang-Undang KY ini sudah tinggal ampasnya. Itu sudah jadi undang-undangnya kemarin. Belum ada Anda Pak, belum ada Pak Akbar, belum ada Mas Desmond di sana. Saya masih di sana sama Pak Gayus. Lah ini mafia apa lagi saya bilang. Harusnya nih KY dulu ditentukan batas-batas yang kuat, baru yang lain mengikuti agar hakim ini bersih. Nah, saya kira itu saja dari saya. Dan itu semua, kalau susah dibuat undang-undang karena misalnya banyak kolusi, banyak mafia, permainan politik, Presiden bisa turun tangan. Tidak apa-apa, salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu jauh lebih tinggi daripada konstitusi. Presiden kalau perlu bertindak dalam keadaan seperti ini. Terima kasih. Sekarang
Saya mau ke Pak Mahfud ya. Cuma ada problem yang saya lihat juga dari dulu. Itu Mahkamah Agung itu seperti apa ya? Muara sungai yang menampung air dari mana saja. Gak ada sistem di kita itu yang mana yang boleh dibawa ke pengadilan tinggi, yang mana boleh ke Mahkamah Agung. Di Singapura saja itu ada yang cuma boleh sampai ke level pengadilan tinggi, ada yang pengadilan bawah atau ada yang bisa Supreme Court. Apalagi di Amerika. Amerika di Mahkamah Agung kan cuma yang menyangkut konstitusi atau menyangkut dua negara bagian. Di kita semua dan diciptakan lagi. PK bisa di PK, lama-lama 5 kali PK juga boleh. Dan ini dimanfaatkan, termasuk untuk kasus yang baru terjadi ini. Yang First Media lawan Astro dari Malaysia. Itu arbitrase mengatakan Astro yang kalah. Udah terang undang-undang bilang putusan arbitrase gak bisa di final dan mengikat, tapi digugat sampai Mahkamah Agung, tetap juga kalah pihak Lipo di PK lagi. Kenapa? Karena ada celah tadi itu, ada kemungkinan bisa hakimnya dikasih lah, itu dilakukan dan akhirnya menjadi urusan ke PK. Ini secara ketatanegaraan belum ada, saya lihat dari dulu juga, mungkin juga udah 30 tahun kali saya nulis soal ini. DPR juga agak pernah mikirkan ini. Jadi kalau ada dosa terbesar itu memang benar, itu DPR paling banyak dosanya. Silakan. Ya baik, Bang Karni, jadi ya itu sudah, saya kira sudah sering dibicarakan juga di DPR, tetapi berdiskusi-diskusi aja, karena misalnya membatasi orang untuk kasasi, tidak usah kasasi kalau perkaranya misalnya hanya perkara perdata 10 juta atau apa dibatasi gitu. Ada yang mengatakan itu kan melanggar hak hukum orang gitu. Sehingga lalu dibiarkan aja berapapun, kalau memang mau naik banding, mau kasasi gitu, lalu dibiarkan. Padahal seharusnya secara logis sih, daripada buang-buang waktu, buang biaya lagi, kan tidak usah kasasi, tidak usah banding gitu. Nah, diskusi itu betul kata Bang Karni, udah 30 tahun lebih tidak selesai juga dan belum bisa diambil keputusan karena terlalu kontroversial. Tapi yang lebih penting dari itu soal roboh-roboh ini tadi bagi saya. Gini, memang saya merasakan banyak sih penilaian orang mungkin berlebihan terhadap Mahkamah Agung. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, tidak melibatkan hakim seperti kasus Pak Caniago tadi kan, dia tidak tahu menau. Mungkin yang Pak Syarifuddin kasus itu juga benar dia sudah dizolimi. Atau mungkin yang disampaikan oleh Ibu dari Jambi tadi juga belum bisa dikonfirmasi, itu bisa jadi fitnah terhadap Hakim Agung misalnya. Mengatakan dia ketemu orang yang bisa menghubungkan dengan Bu Nurul, dia sendiri tidak pernah ketemu dengan Bu Nurul kan. Itu kan bisa juga. Karena saya pernah juga dikirim orang, Pak Mahfud saya sudah kirim uang ini ke rekening yang Bapak tunjuk sebesar 850 juta katanya. Lah Anda siapa? Saya masih ingat namanya. Namanya Ramses Ohe. Kirim uang katanya ke saya. Dalam perkara apa? Nah, ternyata orang palsu, orang buat rekening, pakai KTP palsu barangkali, lalu dikirim ke uang itu. Coba laporkan ke polisi aja, saya bilang. Nah, bisa loh terjadi hal seperti itu. Bisa, sangat bisa. Kapolri pun pernah namanya ada rekening palsunya. Iya, nah tetapi begini. Tapi bukan Kapolri sekarang ya. Iya, ya, itu kan kasuistis. Tetapi secara umum kita dapat mengatakan reformasi yang paling gagal di bidang penegakan hukum sekarang ini. Di semua sektor itu kan gagalnya karena hukumnya tidak benar. Gitu. Reformasi di Mahkamah Agung misalnya, kita mulai dari awal. Dulu dimulai dari ide penyatu atapan. Apa tuh penyatu atapan? Semua hakim
berlindung diletakkan di Mahkamah Agung berdasar Undang-Undang Nomor 35 tahun 99. Hakim tarik agar apa? Agar hakim tidak diintervensi oleh pemerintah karena dia tidak lagi di bawah pemerintah, agar hakim bebas. Tahu enggak sesudah hakim bebas? Ini malah kebebasan ini digunakan untuk bermafia malahan. Saya bebas juga menentukan tarif. Pemerintah enggak boleh ikut ngawasi saya kan gitu. Itu yang banyak terjadi gitu. Bahwa memang kalau dihitung kepala per kepala hakim masih lebih banyak yang bagus, kata Pak Irman Putra Asiden. Iya, tetapi ibarat sebuah tubuh, kalau yang rusak itu sudah di jantungnya, di paru-parunya. Ini yang bagus-bagus nih di kaki, di apa, itu enggak ada gunanya. Ini jantungnya ini yang rusak gitu. Sehingga saya kira penyatu atapan gagal. Lalu pembentukan KY gagal untuk mengawasi Mahkamah Agung. Dulu Mahkamah Agung sendiri dan tertulis resmi di blueprint Mahkamah Agung, kami mohon dibentuk KY agar kami bisa diawasi karena kami tidak mampu mengawasi hakim kami sendiri. Itu Mahkamah Agung. Dan ada di blueprintnya sampai sekarang tercetak, saya punya. Kalau cinta sudah dibuang